Kembali lagi ke channel saya Joni Waruwu. Sebelumnya saya ucapkan untuk 2000 subscriber yang sudah subscribe channel pribadi saya. Dan seperti yang kemarin saya janjikan di WA saya dan juga promosi bahwa saya akan membahas sebenarnya dari mana asal usul sampai ada isu busuk tentang pernikahan, tentang gadis nias akan memberikan perawannya kepada ayah mertuanya. Kan padahal sebenarnya isu itu nggak ada, dan baru-baru ini kembali lagi secara viral karena ada saudara kita dari suku lain yang membahas itu dan menuduhkan hal itu. Dan saya tegaskan sebelum saya bahas, itu sebenarnya nggak ada. Saya ketika pertama kali di Medan, kemudian kuliah di USU juga, sekitar semester 4, saya pertama kali mendengar hal itu. Jadi waktu di Nias belum pernah mendengar. Jadi kami aja yang di suku Nias belum pernah mendengar, tapi kemudian ketika kami merantau, kami baru mendengar hal itu. Nah, saya coba bahas dari mana sebenarnya asal usulnya isu itu bisa ada. Nah, yang pertama, saya merasa ini yang paling masuk akal. Nah, saya berbicara tentang kebiasaan apa ya? Mungkin dulu orang-orang tua kami di zaman dulu ada kebiasaan yang dinamakan seperti menjodohkan. Nah, ketika laki-laki kita di suku Nias, tapi ini bukan di masa kami lah, mungkin eh, ada sekitar puluhan tahun yang lalu, itu biasanya dijodohkan. Nah, jadi laki-laki dengan perempuan dijodohkan. Nah, ketika mereka sudah dijodohkan ini, maka biasanya eh, pihak nanti laki-laki ada juga yang memang tidak menyukai atau tidak cinta dengan pasangannya atau istrinya. Sehingga kadang ada laki-laki yang ketika sudah menikah kemudian dia kabur, lari seperti ke perantauan, meninggalkan istrinya. Nah, kemudian biasanya istrinya ini nanti kejadiannya adalah ayah mertuanya menjadikan istri anaknya ini tadi menjadi istrinya, atau kemudian menjadi istri daripada ayah dari suami wanita tadi. Nah, ini banyak kejadian. Kenapa? Karena memang setelah dijodohkan kan biasanya kan awal nggak pernah ketemu, kemudian juga mungkin dari laki-laki yang nggak pernah ada niat untuk menikah sebelumnya kan kemudian dipaksa karena mungkin orang tuanya punya uang, kemudian dijodohkan. Nah, kemudian menikah, dan karena tidak suka laki-lakinya pergi. Nah, kemudian wanita ini, istrinya tadi, biasanya sih yang dijadikan istri oleh ayahnya kemudian. Dan ini ada banyak kasus, ada beberapa, tapi itu kan udah di zaman dulu ya, maksudnya bukan juga alasan untuk menyatakan isu busuk tadi bahwa ya kemudian perawan istri atau wanita daripada suku Nias dipersembahkan kepada mertua, enggak juga. Tapi saya ini memikirkan dari mana sih asal usulnya. Dan ini bisa jadi sih asal usulnya karena kebiasaan tadi ya. Maksudnya ketika setelah menikah karena tidak suka meninggalkan istrinya tadi dijadikan istri oleh ayah daripada laki-laki. Dan mungkin ketika suku lain melihat kebiasaan itu di zaman dulu kemudian timbul isu-isu seperti begitu. Nah, yang kedua, ini bisa masuk akal juga sih. Seperti mungkin kebiasaan kita kan di adat di Nias, ketika menikah maka pasangan perempuan dan laki-laki itu tidak langsung disatukan ya dalam satu kamar sih. Kayak di daerah kami itu ada prosesnya lagi, setelah menikah dibawa ke rumah laki-laki itu nggak langsung satu kamar ya. Menjalani malam pertama enggak. Tapi ada beberapa proses lagi, seperti dibawa ke gereja dulu, kemudian juga ada kunjungan adat ya, ke kunjungan pertama ke rumah perempuan, pengantin perempuan setelah menikah. Nah, baru setelah itu kemudian mereka disatukan dalam satu tempat ya. Tapi ini yang menjadi catatan di sini bahwa ketika memang perempuan itu belum satu tempat tidur, satu kamar dengan laki-laki, pengantin laki-laki, itu yang menemani dia bukan siapa-siapa, tapi biasanya saudara dari pengantin laki-laki atau keponakannya dia. Jadi yang menemani dia itu, yang mengurus dia itu adalah perempuan juga. Jadi nggak ada hal-hal yang aneh. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada suku-suku lain, teman-teman kita, saudara kita yang lain, bahwa sebenarnya itu nggak ada. Nah, kalau sumbernya mungkin bisa hal-hal seperti tadi, seperti tadi pengantin laki-laki yang tidak suka kemudian meninggalkan istrinya, dan istrinya kemudian dijadikan istri lagi oleh bapaknya karena memang daripada nganggur kan. Itu, tapi itu kejadiannya zaman-zaman dulu lah, sekarang udah nggak ada lagi. Nah, yang kedua tadi seperti adatnya setelah menikah kok nggak langsung satu kamar. Mungkin kita berpikir suku lain kok berarti siapa lah kira-kira yang tidur dengan pengantin perempuan ya. Tapi sebenarnya yang tidur dengan pengantin perempuan itu ya saudara perempuan dari pengantin laki-laki atau keponakannya lah. Yang penting perempuan. Jadi ini aman ya. Nah, atau yang ketiga ini mungkin ya sebenarnya nggak terlalu masuk akal sih, tapi bisa jadi karena ya kalau kita lihat biasanya para mantan ini kan sering membusuk-busukan
pacar ya. Mungkin zaman dulu isu ini muncul, mungkin dulu ada wanita Nias yang pacaran dengan suku lain, kemudian ya diputusin karena terlalu sayang. Jadi dia buat isu-isu yang aneh-aneh, menjelek-jelekan. Yang bisa menjelek-jelekan mantan ini kan biasanya mantannya sendiri karena sakit hati gitu kan. Nah, jadi bisa jadi juga seperti begitu. Tapi bagi saya lebih masuk akal tadi asal usulnya itu yang pertama, karena dulu banyak kejadian memang, bahkan mungkin di daerah perantauan juga anaknya dinikahkan, kemudian anaknya ini nggak suka karena mungkin namanya dijodohkan ya, nggak ada cinta, nggak ada saling menyayangi. Jadi setelah mungkin 1 minggu, sebulan, dia akhirnya pergi meninggalkan istrinya. Nah, kemudian istrinya ini ya kadang daripada nganggur ya udah gitu. Tapi ini kan kejadiannya zaman-zaman dulu, sekarang udah nggak ada sama sekali ada udah puluhan tahun, 10 tahun dan lebih saya nggak pernah dengar lagi hal itu. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Jadi memang isu ini nggak ada saudara-saudara kami, dan dalam pernikahan orang Nias biasanya wanita sangat-sangat dimuliakan, ditandu, bahkan diangkat-angkat, diberikan pesta, bahkan dari beberapa bulan sebelumnya itu nggak boleh bekerja keras dan sebagainya, diawasi terus. Karena satu momen paling dimuliakannya wanita dalam sukunya adalah di dalam pernikahan. Jadi demikian supaya kita bisa belajar banyak, dan salam sukses buat kita semua. Semoga nggak ada lagi isu-isu busuk di antara kita bersama. Salam damai dan sekian dari saya.